dari anak-anak ke remaja. Ampun, usianya saja sejadah. Yang penting ya usianya itu, lah nanti masuk ke tanda-tanda. Biologis serta psikologisnya. Lanjut. Yang berubah ya perubahan fisik, perubahan psikis. Ini yang berubah. Tidak apa-apa dicatat. Dari masa anak-anak ke remaja yang berubah itu yang pertama fisik, kemudian psikisnya. Ini jangan sampai tabu. Ini termasuk pelajaran. Ketika nanti sampean semua ada yang mengalami semuanya kok keluar darah dari jalur vaginanya, jangan gugup, langsung laporkan pada ibu atau pada waktu ke sekolahan lapor pada bu guru. Karena itu memang proses dari fisiologis anak-anak menjadi remaja yang pertama. Kemudian yang kedua, membesarnya payudara. Nanti lama-kelamaan payudaranya agak mulai membesar. Kemudian tumbuh rambut di bagian ketiak. Bingung ketika saya kok sekarang keluar tumbuh rambut di ketiak, terus pinggul ke agak membesar. Nah itu memang tanda-tanda perubahan fisik untuk remaja perempuan. Cuma tidak langsung membesar, tidak bertahap. Nah nanti ketika sudah masuk SMP, SMA akan semakin membesar. Tanda cowok, kemaluannya membesar, terjadi mimpi basah. Sudah ada yang mimpi basah ini? Sudah ada. Tangan-tangan sudah ada. Belum. Kalau mimpi basah ya tidak apa-apa, memang itu tanda dewasa. Kalau di Islam kan balik itu masuk akil balik. Terus tumbuh rambut pada bagian wajah, yaitu kumis atau jenggotan. Misalkan ya jerawatan, nggak apa-apa. Kulit berubah agak kasar, ya agak kasarnya ya nggak terlalu begitu. Asalnya gemet biasa langsung beronjol-beronjol ya enggak. Mulai berias, dandan. Nah cuma masa untuk yang ini biasanya sekarang sudah ada yang anak-anak ini sudah mulai istilahnya ngurusi awake, mulai ngurusi penampilan dan lain sebagainya. Cuma lebih pasnya sudah masuk remaja. Kemudian lebih perhatian dan ingin diperhatikan oleh lawan jenis. Jadi nanti kalau sampean sudah kelas 6 masuk SMP, kok ada pikiran ada cewek cantik mamanya, kok pengen diperhatikan, wajar, tidak apa-apa. Sebaliknya perempuan juga begitu. Ketika lihat cowok ganteng kok kayak piye ngono, ya itu apa-apa, nggak usah terlalu dipikir ya. Yang penting pelajaran sekolahnya yang fokus. Masalah ada pikiran kok ada cowok ganteng kok pengen lihat apa ya. Lanjut, pingin nggak terlalu diatur oleh warung. Nah warung ngopi saja tidak apa-apa, kadang wifi-nya tidak selesai-selesai, tidak pulang-pulang ya. Jadi harus tetap dipantau oleh orang tuanya, ya. Karena pada masa ini memang lebih suka pada kelompok istilahnya, pada teman-temannya daripada orang tua, lebih suka menyendiri dengan teman-teman. Kemudian emosi menjadi tidak stabil, lebih sensitif dan merasa. Nah ini ketika diberitahu oleh guru, diberitahu orang tuanya, biasanya mudah marah, mudah tersinggung. Lebih fokusnya ya tadi kepada temannya. Ketika ngumpul kepada temannya suka diajak main, diajak apa-apa suka. Tapi ketika orang tuanya yang memberitahu, biasanya emosi menjadi tidak stabil dan lebih sensitif, lebih mudah marah. Ini perlu dikontrol. Ini untuk perempuan menstruasi. Ini prosesnya saja ya, penebalan diri rahim, tidak ada pembuahan, hormon menurun. Nah, apa ini tidak dicatat? Mimpi basah. Mimpi basah ini nanti ya pas posisi tidur, mimpi terus bukan ngompol loh.
mimpi basah bangun-bangun tau welas dadak pesing ngompol itu. Kalau ngompol nggak masuk tanda remaja, ini masuknya keluar air sperma. Ketika mimpi nanti bangun-bangun kok basah, baunya biasanya seperti putih telur, agak-agak amis, nah itu namanya sperma. Kalau basah ternyata kok pesing, berarti ngompol. Masih ada yang ngompol ini? Nah. Kemudian perubahan dan perkembangan pada remaja. Terus kemudian untuk perempuan sudah menstruasi berarti hormon seksualnya juga sudah mulai aktif. Oke, lanjut. Ini sekilas saja, karena ketika nanti adik-adik semua masuk masa remaja, ya tadi hormon seksualnya sudah mulai aktif. Jadi harus tambah berhati-hati. Jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak baik, istilah hubungan seksual. Ini nanti bisa berpengaruh, bisa sampai hamil. Prosesnya sperma membuahi sel telur, ada zigot, tinggal dalam saluran telur, kemudian 5 hari kemudian zigot menuju dinding, kurang lebih selama 9 bulan janin terjadi, kemudian lahir. Ini nanti kalau sudah dewasa, kalau mau sudah menikah, mau hamil, istilahnya diatur, bukannya tidak mau punya anak, cuma diatur. Mungkin adiknya belum siap, masih kerja atau apa, bisa lewat KB. Untuk yang belum menikah ya tidak boleh melakukan hubungan seks. Salah satunya yang paling berpengaruh, ketika kita pergaulannya tidak bagus, nanti sering istilahnya main, nonton yang tidak sehat untuk kesehatan kita. Tadi kan sudah mulai aktif organ untuk laki-laki dan juga perempuan. Nah itu ketika tidak menjaga kebersihan dan lain sebagainya, bisa masuk kepada infeksi menular seksual. Itu suatu penyakit yang ditularkan lewat hubungan seks. Ketika berhubungan tidak sehat, itu bisa mengakibatkan suatu penyakit yang disebut infeksi menular seksual. Karena apa? Penyakitnya menularnya lewat hubungan seksual. Seperti ini, gancing nanah, ada herpes dan AIDS atau HIV. Ada yang mau ditanyakan, adik-adik? Masih ingat pembuatan tadi masa remaja awal? Ayo, usia berapa? Masa remaja akhir? Kemudian ini untuk penyakit IMS tadi bisa bila tidak cepat diobati justru bisa menimbulkan kerusakan yang lebih parah. Jadi ketika ada kejadian seperti tadi, ada pipis nanah, ada yang kena penyakit hubungan seksual tadi, langsung diperiksakan, diobati. Apa? Kersane tidak memperparah kondisinya, bisa sampai kemandulan, kebutaan, kerusakan sistem saraf, kelumpuhan, bahkan kematian. Nah ini cara lain untuk mencegah infeksi menular seksual tadi, tidak melakukan hubungan seks, tidak boleh. Nah ini salah satu penyakitnya yang malah belum ada obatnya karena penyakit menular seksual tadi. Namun, nggak ada pertanyaan? Pasti ada teman yang baik dan teman yang tidak baik itu pasti ada. Ketika ada teman yang tidak baik, nggak apa-apa Anda ditemani, cari teman yang baik. Karena ketika adik-adik mencari teman karena istilahnya tidak ditemani, kadang kan takut. Nah,
kita mengalah main dengan teman yang tidak baik, nanti berefeknya itu panjang sampai dewasa, bisa-bisa sampai nanti berkeluarga, mempunyai anak dan cucu. Efeknya itu jadi apa? Istilahnya kebiasaan yang buruk itu bisa sampai masa tua. Jadi diusahakan mencari teman yang baik. Kalau ada teman yang tidak baik, tidak mau nemani, nggak apa-apa, cari aja teman yang lain ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup. Ini akan dilakukan pengungkapan ibadah sedikit dari Bu Elvige untuk posyandu remaja.